Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang mahasiswaku sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan gitu ya penjelasan dari perkuliahan sebelumnya. Nah, sebelumnya kita telah berbicara tentang motivasi dalam kewirausahaan. Tapi sebenarnya sebelum itu kita harus tahu dulu motivasi secara umum. Nah, apa sih sebenarnya motivasi dan inovasi itu dalam kewirausahaan? Ya. Nah, itu pengertian itu sudah saya sampaikan pada saat perkuliahan kewirausahaan yang sebelumnya. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit motivasi. Motivasi umum yaitu ya seperti sekarang, bagaimana motivasi kita pada saat masa pandemi COVID ini ya. Nah, bagaimana sih motivasi kita dalam melakukan suatu pekerjaan? Dalam hal ini adalah pekerjaan yaitu pembelajaran ya, pembelajaran pada saat di zaman pandemi COVID. Memang menuntut kita untuk berinovasi itu pada akhirnya gitu ya. Nah, pengertian motivasi sendiri adalah sesuatu yang melatar belakangi ataupun mendorong seseorang untuk berperilaku mencapai tujuan tertentu. Nah, ini berasal dari bahasa Latin mover yang berarti dorongan atau daya penggerak. Nah, motivasi juga itu berasal dari bahasa motif ya, yang merupakan kekuatan yang dalam diri individu. Ya, di sini maksudnya individu kita, manusia, gitu ya. Nah, motif diartikan sebagai juga driving force yang menggerakkan untuk bertingkah laku dan berbuat dengan tujuan tertentu. Ya, itulah pengertian motivasi, gitu ya teman-teman ya, yang harus teman-teman pahami, gitu ya. Nah, motivasi dalam diri kita sendiri sudah ada atau belum? Motivasi untuk mengikuti pengajaran misalkan ya. Nah, sekarang itu banyak gitu ya teori-teori motivasi yang ada di dalam pelajaran umum maupun pelajaran yang memang khusus untuk mempelajari motivasi. Motivasi itu juga dibedakan menjadi 3. Ada motif biogenik yang berasal dari kebutuhan individu dalam rangka mempertahankan hidup, misalkan lapar, haus, istirahat. Motivasi untuk lapar, motivasi untuk haus, istirahat, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada motivasi sosiogenetis yang berasal dari lingkungan seperti musik, ya, misalkan suka makan coklat dan lain-lain. Kemudian motif teologis yaitu dorongan untuk berinteraksi dengan Tuhan sebagai makhluknya, misalkan merealisasikan norma-norma agama. Nah, motif teologis ini juga disebut dengan juga motif kita untuk beribadah seperti apa gitu. Yang penting hubungan kita dengan Tuhan gitu ya. Nah, ini yang mempunyai apa ya, motif enggak gitu, ataupun ada dorongan enggak gitu untuk kita melakukan ibadah kepada Tuhan. Nah, sekarang motivasi itu mempersoalkan bagaimana cara mendorong gairah ya, gairah kerja bawahan agar mau bekerja dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan perusahaan tersebut gitu ya. Pada dasarnya perusahaan bukan hanya mengharapkan karyawan yang mampu dan terampil, tapi juga mampu bekerja keras untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, nanti terkait dengan kewirausahaan, mungkin motivasi teman-teman untuk berwirausaha itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian perbedaan kebutuhan dan keinginan ya. Kebutuhan setiap orang sama, misalkan kebutuhan istirahat, tidur, makan, minum dan sebagainya. Tapi kalau keinginan itu setiap orang berbeda. Misalkan seseorang suka seafood sementara yang lain lebih suka misalkan vegetarian ya. Nah, inilah nanti yang membedakan kita dengan orang lain untuk menjadi seorang yang mempunyai kewirausahaan gitu ya. Nah, tingkah laku seseorang itu dipengaruhi juga
serta dirangsang oleh keinginan dan kebutuhan, tujuan dan kepuasannya. Rangsangan dapat muncul dari internal dan dari luar eksternal gitu ya. Misalkan nanti bagaimana kita ingin misalkan menjadi YouTuber gitu ya, menjadi YouTuber. Nah, itu ada dorongan kan dari eksternal, melihat orang kok sukses banget jadi YouTuber, nah kita juga mau gitu. Itu nggak apa-apa. Nah, itu ya. Nah, apa sih pentingnya motivasi? Yang pertama, perlu ada distribusi pekerjaan. Karena seseorang sebenarnya melakukan pekerjaan itu tetapi malas atau kurang bergairah untuk mengerjakannya. Nah, inilah yang pentingnya motivasi di sini. Kemudian untuk memelihara, meningkatkan kegairahan kerja, ya. Kemudian untuk memberikan penghargaan dan kepuasan kepada bawahan ataupun orang lain. Pentingnya motivasi juga itu diharapkan setiap individu antusias untuk mencapai hasil yang ditentukan. Ya. Motivasi juga dapat diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan tugas ataupun kemampuan aktivitas tersebut. Teori motivasi itu berusaha untuk merumuskan apa yang membuat orang memiliki kinerja yang baik. Ya, secara khusus teori motivasi yaitu menjawab pertanyaan seperti ini. Apa yang menyebabkan bekerja lebih keras? Ya, bagaimana kehadiran kerja dapat diperbaiki? Gaji dan bonus insentif yang seperti apa yang paling efektif? Rencana kerja seperti apa yang meningkatkan, memperbaikan kinerja karyawan? Oke, nah itu sedikit tentang motivasi secara umum. Kemudian inovasi. Inovasi ini ada nanti yang akan kita bahas lagi lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Dimana inovasi ini juga sebagai gimana kita berinovasi tentang suatu produk agar produk itu lebih menariknya. Ini nanti yang mungkin akan dibahas pada program kreativitas mahasiswa. Terima kasih, itulah pengantar motivasi yang saya berikan. Nanti lebih lanjutnya kita akan bertemu pada perkuliahan saya selanjutnya. Terima kasih. Saya Krisna Wisnu Sakti, dosen Stikers Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.